Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 8 Agustus. Untuk IHSG turun ya 0,25% ke level 6.868. Jadi masih konsolidasi di area sini-sini aja untuk IHSG. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 8 Agustus, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk hari ini yang paling banyak dijual asing adalah saham Bank BRI, GoTo, Akra, SMGR ya. Bank BRI asingnya hari ini keluar 152,3 M, kemudian GoTo hari ini asingnya keluar 112,9 M ya, dan yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini Bank Mandiri, BBCA, AMMN ya, cuman paling banyak ini Bank Mandiri, asingnya netbuy 155,3 M. Kalau kita perhatikan untuk hari ini sih untuk IHSG ya standar ya, nggak hitungannya nggak rame-rame banget. Kalau kita cek untuk indeks globalnya, hari ini untuk indeks Asia sebagian besar merah sih, yang ditutup hijau Nikkei sama Singapore Index, itu pun naiknya juga nggak tinggi-tinggi banget. Untuk Nikkei ditutup naik 0,38%, Singapore Index ditutup, naik 0,05%, sedangkan untuk Hang Seng, Shanghai dan IHSG merah. Untuk indeks, US-nya kan semalam hijau ya, jadi untuk, besok melihat transaksi hari ini kemungkinan untuk IHSG ya masih akan di atas sini-sini aja sih konsolidasi. Semoga aja ya bisa naik ya, nguji resistennya di 6970-an. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk saham yang pertama, yang akan kita cek adalah saham Bank BRI. Hari ini turun padahal kemarin naik lumayan tinggi. Jadi untuk, Bank BRI turun lagi dan tadi sempat nyentuh 5.600 dan dijaga di area sini ya, masih konsolidasi di atas 5.600. Kalau kita cek untuk transaksinya, hari ini Bank BRI aslinya keluar, Edsel 153,3 M. Siapa yang keluar di Bank BRI? Hari ini tanggal 8 Agustus, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng, hari ini yang jualan paling banyak ZP, versi asing dan lokal. Untuk ZP versi asingnya Netsel 92,4 M. Selain ZP, hari ini yang keluar di saham Bank BRI untuk asingnya ada RX, DX, YU. Kemudian yang masuk untuk asingnya hari ini di saham Bank BRI, KZ, BB. Jadi bagian, masih ada yang masuk sih, cuman untuk nilainya itu lebih banyak yang keluar asingnya Netsel, lokalnya Netbuy. Untuk lokalnya yang masuk paling banyak UD. Kalau kita cek untuk laporan kuartal 2-nya sepertinya belum di-update ya untuk BBRI. Namanya sih nunggu laporan kuartal 2 aja, semoga bagus dan harganya nggak turun ya, tapi kalau laporan kuartal 2-nya, nggak bagus-bagus banget, perlu hati-hati untuk saham Bank BRI, mengingat juga harganya udah di atas dan sebagian asing kadang masuk kadang keluar ya, jadi masih, penentuan ini laporan kuartal 2 gimana, selama nggak breakdown aja di bawah 5.600. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk support level saat ini sih support terdekatnya masih di 5.600 dan untuk resistennya kalau misal masih uptrend bisa ke 6.000-an, tapi untuk besok mungkin, masih akan berada di area sini-sini aja di atas, 5.600 sampai, 5.750. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri yang hari ini asingnya masuk dan harga sahamnya ditutup naik 0,43% ke level 5.900, naik lagi ya untuk saham Bank, Mandiri hari ini sempat, buat rekor lagi, ATH lagi ke level 5.950 untuk level tertingginya, tapi habis itu ditarik turun. Kalau kita cek untuk asingnya masih masuk, di Bank Mandiri hari ini asingnya masuk 155,3 M kalau kita cek lebih detail lagi. Untuk Bank Mandiri hari ini tanggal 8 Agustus secara keseluruhan ada yang akumulasi lumayan banyak ini RX ya, untuk RX ini 100% transaksinya buy,
tidak melakukan selling sama sekali untuk RX yang masuk ini RX versi asing, valuasinya 217,5 M dan netpay 217,5 M. Selain RX ada YUZ yang masuk 89,3 M, kemudian yang keluar hari ini di saham Bank Mandiri, BK, CC, AK. Untuk lokalnya Netcell, untuk lokalnya Netcell diakumulasi oleh RX versi asing. Untuk besok Bank Mandiri. Untuk besok sih, ya ini hitungannya udah di atas sih ya, jadi kalaupun mau entry amannya nunggu koreksi aja, dan untuk support terdekatnya di level saat ini ya ini 5.800 selama nggak jebol aja di bawah itu. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Untuk besok sih mungkin masih akan konsolidasi dulu bentuk candle kecil ya, malah kalau menurut saya ada kemungkinan koreksi dulu mungkin untuk saham Bank Mandiri. Kalau lihat IHSG hari ini juga nggak rame-rame banget, dan untuk Bank Mandiri hari ini juga walaupun aslinya netbuy hitungannya Bank Mandiri yang nggak rame-rame banget ya. Sementara supply demand-nya malah lebih kuat, di supply ini 67%, jadi untuk besok sih perlu hati-hati yang kalau mau entry, ini aja selama nggak jebol di bawah 5.800. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Selanjutnya kita cek saham GoTo yang hari ini turun lagi lebih dalam ini, ke level 104, ternyata jebol juga 105 ya. Ini ini area resisten kuatnya sih untuk saham GoTo, dan hari ini aslinya ada yang keluar cukup banyak, kalau nggak salah itu AK ya, malah hari ini keluar seratusan M. Coba kita cek untuk saham GoTo. Hari ini untuk aslinya yang keluar paling banyak AK, untuk AK-nya Netcell 102,8 M. Selain AK ada AG, KZ, BK, yang paling banyak AK ini aja sih. Kemungkinan yang bikin saham GoTo hari ini turun ya, kalau menurut saya AK ya, soalnya untuk AK hari ini distribusi cukup banyak, 102,8. Selain AK ada KI, YUAG yang keluar. Untuk KI-nya versi lokal ya, untuk lokalnya yang jualan paling banyak KI. Dan yang nampung YP, MG, CP, lebih distribusi sih untuk GoTo, tapi di harga saat ini sebenarnya cukup menarik ya untuk saham GoTo. Ya mungkin yang udah punya posisi di saham GoTo ya jangan kebanyakan average down aja ya buat, ya lihat money manajemennya sih. Kalau udah mepet ya mending hold aja kalau nggak mau cut loss. Kemungkinan sih buat rebound lagi itu masih sangat mungkin kalau menurut saya ya, tapi kembali lagi disclaimer, untuk area support resistennya, misal masih turun itu bisa ke 100 tuh, 199 kalau masih bearish ya. Tapi kalau bisa naik lagi di atas 105 ya kemungkinan akan konsolidasi di area sini. Lihat candlenya sini cukup dalam, kalau kita cek supply demand-nya hari ini kuat ya, supply-nya 70%. Untuk laporan kuartal 2-nya juga belum update untuk saham GoTo ini, jadi mending nunggu laporan kuartal 2-nya gimana. Semoga kalaupun rugi, ruginya semakin kecil ya, dan kalau bagusnya sih profit, cuman ya kita tunggu aja. Oke, itu untuk saham GoTo. Untuk besok sih selama belum bisa breakout di atas 105 mending wait and see aja dulu, tapi kalau mau mulai nyicil ya disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Oke, itu untuk saham GoTo. Berarti akannya apa, cut loss. Soalnya kalau kita cek dari awal bulan Mei, ketika waktu itu kan pas terbang di arah sini tuh untuk AK sama ZT kalau nggak salah itu masih pegang cukup banyak ya, dan AVG-nya itu di 120-an ke atas. Jadi hitungannya ya masih berani hold lah yang floating loss, cuman kembali lagi disclaimer ya, mungkin buat jaga psikologinya jangan kebanyakan average down aja. Oke, itu untuk saham GoTo. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Telkom. Untuk saham Telkom hari ini naik, cuman belum bisa breakout. Tadi sempat nyentuh area resistennya di 3.760, cuman belum bisa breakout. Turun lagi close di 3.730. Secara keseluruhan ditutup naik 1,36%. Jadi masih konsolidasi di bawah 3760-an ya, konsolidasi di bawah resistennya.
Kalau kita cek untuk transaksinya TLKM hari ini tanggal 8 Agustus aslinya masuk, cuman belum terlalu banyak 11,8 M. Telkom kalau kita perhatikan hari ini secara keseluruhan, untuk aslinya sebagian keluar sebagian masuk sih, udah ada yang mulai masuk ini BK, AI, RX versi asing masuk. Untuk BK-nya netB 64,9 M, AI netB 43 M, kemudian RX netB 38,9 M. Kemudian yang keluar untuk hari ini aslinya di saham Telkom ada ZP, YUAK, cuman secara keseluruhan netB 11,8 M ya, sedangkan untuk lokalnya ya masuk sama yang keluar ini hitungannya nggak beda jauh sih. Yang masuk NI dan MG di harga saat ini kalau mau invest ya bisa dipertimbangkan untuk saham Telkom, kemungkinan sih misal turun itu ini aja sih selama nggak jebol di bawah 3.570 mungkin kalau mau entry di harga saat ini ya nyicil aja nanti, eee, masuk lagi misal turun lagi ke area 3.500-an dan nggak ada yang jaga di area sini, bisa dipertimbangkan ya ini sih area support-nya untuk, saat ini untuk saham Telkom. Tapi untuk besok sih mungkin kalau menurut saya masih akan konsolidasi di area sini kecuali bisa breakout di atas 3.760 ya. Ada kemungkinan naik sih untuk saham Telkom. Laporan kuartal 2-nya nggak terlalu bagus ya, jadi untuk besok sih, ya kalau mau langsung nge-HK untuk trading nanggung mending nunggu, apa ya, koreksi dulu ya kalau turun dan secara histori berarti untuk support kuatnya ya di area sini, 3.660 3.670 ya. Dua kali mencoba, turun di area sini gagal. Jadi mungkin masih akan konsolidasi di area sini antara 3.670 sampai 3.770 untuk saham Telkom ya. Kalau mau entry bagusnya untuk trading misal 1-2% ya bisa entry dekat-dekat 3.670 kalau ada yang cek harga. Oke itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham ASII. Untuk saham ASI hari ini masih konsolidasi di arah sini-sini aja, terus di 6.850 ya di tengah-tengah, untuk support kuatnya sih masih di 6.750 ya, 6.750 itu area supportnya masih di area situ, support terdekat untuk saham ASI. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini ASI tanggal 8 Agustus aslinya masuk, tapi nggak terlalu banyak netB 12,1 M ya, intinya belum keluar, gitu aja ya untuk aslinya di saham ASI. Kalau kita cek dari awal bulan ini netB 232, kalau kita cek lebih detail lagi hari ini di saham ASII untuk lokalnya yang masuk sama yang keluar hitungannya ya nggak beda jauh, untuk aslinya juga, ada ZP yang masuk lumayan banyak 46,7 M, cuman hitungannya untuk saham ASI hari ini nggak terlalu rame-rame banget ya, cuman 165,5 M untuk, nilai transaksinya. Untuk besok sih, perhatikan aja level ini sih selama nggak jebol di bawah 6.750 ya. Kalaupun jebol di bawah itu ya berarti kemungkinan besar nutup gap sih untuk sama ASI. Untuk besok mungkin masih akan konsolidasi di area ini 6.750 sampai 6.700 lah itu area konsolidasinya untuk saat ini. Oke itu untuk saham ASI, untuk resistennya sih di nih 7.000 ya, mendekati area 7.000 lah. Jadi kalau mau taking profit misal besok bisa naik ke area sini dan sekiranya gagal breakout, nah itu bisa dipertimbangkan ya kalau mau keluar. Soalnya di sini ada gap ya, takutnya kalau support kan kemungkinan ya tutup gap. Oke itu untuk saham ASI untuk besok sih mungkin masih akan konsolidasi dulu. Selanjutnya kita cek saham Pegas yang harganya itu naik tapi perlahan ya. Hari ini ditutup naik 0,36% untuk candlenya sih kecil. Kalau kita cek untuk, laporan kuartal 2-nya belum keluar juga ya untuk saham Pegas itu, telat, ya belum update. Kalau kita cek untuk transaksinya gimana hari ini untuk saham Pegas, Pegas ini naik cuman perlahan ya. Untuk saham Pegas hari ini aslinya masuk 18,9 M, masuk lagi, mulai nyicil untuk aslinya di saham Pegas.
Pegas. Hari ini lebih detail lagi, ini kita cek yang masuk sama yang keluar ini hitungannya lebih banyak yang masuk dan yang masuk asing ya, BK, ZP, BK, CC, KZ. Jadi di akumulasi asing malahan ini kalau kita perhatikan untuk ZP, versi asing 100%, ya enggak 100% sih, sebagian besar transaksinya baik. BK, CC juga seperti itu, untuk lokalnya lebih banyak yang jualan, jadi lokalnya keluar diakumulasi oleh asing untuk saham Pegas. Untuk besok sih, perhatikan saja level ini misal bisa bentuk, bisa apa ya, bisa record di atas 14.010, 1.410 ada kemungkinan, ngejar 460 ya, cuman mungkin butuh waktu. Gap-nya sih belum ketutup, kalau mau nutup gap berarti untuk saham Pegas ke 1.420, tapi buat ke 1.460 itu masih, sangat mungkin kalau menurut saya melihat valuasinya juga nggak mahal-mahal banget, apalagi misal nanti laporan kuartal 2-nya rilis dan nggak terlalu mengecewakan, ada kemungkinan untuk saham Pegas rebound ya, soalnya habis bagi dividen pun harganya ya mentok di sini, berarti bisa dikatakan area saat ini atau di dekat-dekat 1.320 itu area bottom kuatnya untuk saham, Pegas ya, support kuatnya. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita cek saham Medco. Untuk saham Medco hari ini turun 2,34% ke level, 1045 untuk saham Medco, turun ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Medco aslinya keluar 6,5 M, Medco hari ini secara keseluruhan ya ini didistribusi oleh CC dan CC yang keluar ini versi, asing. Ya, didistribusi CC versi asing netel 10,6 M, selain CC untuk aslinya yang keluar ada AK. Untuk laporan kuartal 2-nya Medco belum diupdate ya, belum diupdate, di harga saat ini PBB-nya 1 kali, hitungannya sih kalau kita perhatikan antara ROE, tapi R-nya lumayan tinggi ya, 300%, hutangnya lumayan gede tapi. Tapi PBV-nya sih ya nggak mahal-mahal banget ya, satu kalinya aja 1,05 kali. Untuk saham Medco ROE-nya 19%, tapi R-nya itu 3 kalinya. Untuk besok kalau lihat beberapa hari terakhir coba kita cek dari awal bulan ini aja, dari tanggal 1 Agustus untuk ASnya masih netbuy 39, average-nya di 1077. Apa yang masuk? Di tanggal 1 Agustus. CC ya, CC yang masuk paling banyak BKZP. BKZP-nya versi asing. Untuk BK-nya netbuy 44M, AVG buy-nya di harga 1076, 1076 floating loss ya, untuk BK dalam satu bukan dalam satu dalam apa ya, dari awal bulan ini untuk BK-nya floating loss cuman nggak terlalu dalam, average-nya 1076. Mmm, untuk besok sih karena hari ini sesinya jualan, eee, untuk kuatnya di area sini sih, kalau secara histori di 900-an, mungkin kalau mau entry sih amannya di bawah 1.000 ya, seperti itu aja untuk saham Medco. Untuk besok sih mungkin, akan bentuk candle kecil sih, soalnya hari ini distribusi cuman nggak gede-gede banget distribusinya itu, saham Medco. CC ya, market utamanya CC. CC-nya masih netbuy 31 M dan average-nya di 1097, berarti floating loss ya. Tapi hari ini jualan untuk CC-nya. CC jualan 21,3 M. Jadi untuk, besok sih jangan buru-buru entry aja di awal market ya, tapi kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau lihat history beberapa hari terakhir sih setelah bentuk candle bearish seperti hari ini, itu bentuk candle kecil ya, ini candle kecil, candle kecil. Oke, itu untuk saham Medco, menurut saya untuk besok akan konsolidasi dulu kalau menurut saya. Selanjutnya kita cek saham Antam ya, untuk saham Antam hari ini turun
padahal beberapa hari terakhir mencoba naik ya, mencoba ini breakout di atas 2060 belum berhasil, hari ini open gap atas langsung turun close di 2010 minus 1,47%. Kalau kita cek untuk, transaksinya Antam hari ini tanggal 8 Agustus masuk aslinya 4,8 masuk cuman nggak terlalu banyak. Kalau kita cek lebih detail lagi, Antam tanggal 8 Agustus hari ini secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar ini hitungannya yang nggak beda jauh. Yang keluar SSDXKI, kemudian yang masuk CC ya paling banyak 8,3 M. Untuk laporan kuartal 2-nya juga belum diupdate, jadi mending nunggu aja hasilnya gimana, semoga aja bagus. Untuk besok sih kelihatan hari ini cukup kuat penurunannya, mungkin akan apa ya, kalau nggak konsolidasi malah cenderung turun sih untuk saham Antam. Ya, kalau mau entry di tengah-tengah seperti ini nanggung mending nunggu deket-deket 1960-an ke bawah ya. Kalau turun lagi ke arah situ, tapi kalau enggak ya berarti harganya naik untuk saham Antam. Itu untuk saham Antam ya, untuk support kuatnya sih ya di sini 1950. Untuk resistannya masih di 2060. Untuk besok di tengah-tengah seperti ini nanggung sih kalau mau entry. Kalau kita cek supply demand-nya hari ini apakah jomplang banget, untuk supply-nya 52%, demand-nya 48, hitungannya nggak beda jauh ya. Jadi kemungkinan untuk besok sih mungkin masih konsolidasi bentuk candle kecil, menurut saya seperti itu. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham AMMN ya. Untuk saham AMMN ini malah masih kuat di atas untuk beberapa hari terakhir, naik perlahan ya, masih naik. Hari ini pun naik 1% lebih ke level 2.960. Kalau mau, masuk agak was-was ya buat, retail-retail yang nggak biasa seperti saya, agak was-was harganya udah dibucuk. Untuk hari ini AMMN tanggal 8 Agustus secara keseluruhan masih ada yang akumulasi loh. CC netbuy 48,3 M dan CC yang masuk ini versi asing ya. Malah 100% transaksinya buy, untuk hari ini aslinya netbuy 51,6 M, jadi harganya ini dijaga oleh CC versi asing. Hari ini 100% buy sih untuk CC versi asingnya di saham AMMN. Tapi amannya kalau mau masuk di harga berapa, kalau kita coba cek dari, mmm, awal IPO untuk saham AMMN ini emang diakumulasi oleh CC ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk CC-nya udah netbuy 235,7 M dari awal IPO, dan AVG buy-nya ada di 2.293, 2.200, ya 2.300-an sih amannya kalau untuk saham AMMN ini mau, masuk dengan nilai yang lumayan, itu misal koreksi ke area sini dan ada yang jaga harga ya, amannya sih seperti itu. Tapi ya disclaimer kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham AMMN, dan mungkin ini aja dulu untuk video yang ini, semoga bisa, bermanfaat. Terima kasih.